Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya masih berkaitan dengan aparatur negara. Kali ini kita akan bahas hal yang berkaitan dengan THR atau tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara dan pensiunan. Jadi apakah di tahun 2022 ini THR dan gaji ke-13 akan kembali diberikan kepada aparatur negara dan pensiunan? Dan mungkin juga ada yang bertanya terkait dengan siapa saja yang akan menerima THR dan gaji ke-13 tersebut, terutama bagi CPNS. Apakah CPNS menerima THR dan gaji ke-13 juga? Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi terkait dengan THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022, cnbcindonesia.com memberitakan dengan judul PNS bisa cek, ini jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 di 2022. Pegawai negeri sipil atau PNS dipastikan mendapat gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022. Jadi pada APBN 2022 sudah dianggarkan terkait dengan THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Adapun pemberian THR dijadwalkan sebelum Idul Fitri yang jatuh di awal Mei, sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada tahun ajaran baru sekitar Juni atau Juli. Kemudian ini yang penting, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahma Tarwata mengatakan skema pemberian THR dan gaji ke-13 2022 tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Di dalam era APBN 2022, kebijakan untuk THR dan gaji 13 saat ini sama dengan tahun 2021. Ujarnya kepada CNBC Indonesia dikutip Minggu 27 Februari 2022. Pada 2021, PNS akan menerima besaran THR dan gaji ke-13 hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan yang melekat saja, sedangkan tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan. Jadi untuk skemanya sama dengan tahun 2021. Dan di tahun 2021, aturan terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 diatur melalui PP nomor 63 tahun 2021. Dan di sini pada pasal 3 ayat 1, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas PNS dan calon PNS. Jadi pada tahun 2021 CPNS juga menerima THR dan gaji ke-13. Terus bagaimana di tahun 2022 ini, apakah juga akan menerima? Dan untuk hal itu beredar kabar di masyarakat bahwa CPNS juga menerima THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 ini. Ini beritanya, komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2022 mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Jadi tidak ada tunjangan kinerja ataupun tambahan penghasilan pegawai yang juga diikutkan atau menjadi bagian dari THR. Jadi hanya gaji pokok dan tunjangan yang melekat saja. Kemudian kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022 diberikan kepada 1 PNS dan calon PNS, 2 P3K, 3 prajurit TNI, 4 anggota Polri, 5 pejabat negara, 6 wakil menteri, 7 staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, 8 Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, 9 pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 10 hakim ad hoc, 11 pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas ketua atau kepala atau dengan sebutan lain, wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain, sekretaris atau dengan sebutan lain, dan atau anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Rencana waktu pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022. 1. THR diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Hari Raya jatuh pada tanggal 2-3 Mei 2022. Kemudian nomor 2, gaji ke-13 diberikan bulan Juli 2022. Jadi itulah kabar yang beredar di masyarakat terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13. Semoga saja kabar ini benar.
dan CPNS dan juga P3K menerima THR dan gaji ke-13 sama dengan aparatur negara yang lain. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.